What's up guys? Jumpa lagi bersama Lexi di channel Lexi Mewi. Wih, udah lama ya nggak bikin konten ngobrol-ngobrol begini ya teman-teman ya. eh Hari ini hari Minggu. Tadi Lexi nganterin Obama latihan di Farmel seperti biasa. Seru latihannya teman-teman. Ya, walaupun lapangannya diguyur hujan ya. Tapi semangat anak-anak itu luar biasa. Karena mereka kemarin itu hari Sabtu kan lanjutan Liga Top Skor 2025 teman-teman, pekan kedua ya, di mana mereka ketemu dengan Asiana. Dan kebetulan kemarin itu pertandingannya seru banget dan itu high quality banget, pertandingan yang berkualitas banget ya antara Asiana dan Viva Farmel, dengan hasil akhir tuh 3-1 untuk kemenangan Asiana. Ya, jadi emang luar biasa. Nih terlalu jauh. Nah, gini ya. Luar biasa ya Asiana ya, permainannya juga bagus. Sama-sama bagus sih, Farmel juga bagus banget ya. Babak pertama itu 1-1 skornya. Lalu di babak kedua Asiana bisa nambah 2-0. Satu ada gol yang kiper udah bisa nangkap sebenarnya, cuman bolanya masuk ke tergelincir ke belakang. Terus yang kedua tendangan bebas dari Vito. Ya luar biasa Vito dari Asiana bikin 2 gol ya. Vito emang generasi emasnya Asiana ya. Dulu atau awal-awal Asiana berdiri, Vito tuh udah lama di situ ya. Jadi emang dia udah keren banget lah, yang punya tendangan kirinya luar biasa. Nah, hari ini kita mau ngapain ya teman-teman ya? Eh, ini Lexi kelihatan nggak? Monitornya kelihatan nggak sih? Nggak ya? Nggak terlalu kelihatan ya. Coba, teman-teman kelihatan nggak? Ya, kita lihat terjadi benturan mengakibatkan Oh iya, gelap ya. Nggak satu kelihatan. pemain dari Varmel Jadi harus artinya ini apa ya? Ini pertandingan Viva Farmel melawan Haji Aput ya. Jadi Lexi juga perlu sampaikan ke teman-teman. Farmel kemarin tuh di perempat final IJL 2025 2005 berhasil mengalahkan uh, hal ya Haji Aput dengan skor 1-0. Haji Aput itu sebagai juara grup di grup A, sementara Via Farmel sebagai peringkat 4 sebenarnya teman-teman ya di grup D ya. Tapi akhirnya Farmel bisa menang dengan skor 1-0. Sebenarnya bisa lebih dari 1-0 ya, karena beberapa kali tendangan pemain Via Farmel itu menyentuh mistar, menyentuh tiang gitu yang nggak berhasil menjadi gol ya. Padahal serangannya benar-benar luar biasa dari Farmel, tapi apa boleh buat 1-0 doang, tapi udah cukup lah ya untuk mengatakan Farmel ke semifinal semifinal IJL 2024-2025 U13 ya, masih U13 hitungannya. Ya. Nah, ini Lexi nggak usah bahas pertandingannya ya, seru-seru sih dari pertama ya. Uh, Cukup mendominasi lah ya, Farmel menurunkan pemain-pemain terbaiknya di pertandingan ini ya, karena mengamankan posisi di semifinal gitu ya. Nanti di semifinal Farmel akan bertemu dengan Ranus Raja Wali Nusantara peringkat 2 grup B teman-teman. Jadi yang lolos ke semifinal itu adalah Bina Banua ya, mengalahkan Adiaksa Farmel kemarin di perempat final. Lalu ada yang kedua tuh Raja Wali Nusantara, kalau nggak salah dia ngalahin siapa ya? Lexi lupa ya, ngalahin siapa ya di grup sebelah. Lalu ada Brazilian, Brazilian itu ngalahkan Jatira Sukabumi ya. Lalu ada Brazilian ya. Jadi Bina Banua, Ranus, Raja Wali Nusantara, Brazilian dan Viva Farmel. Nah, Brazilian ketemu sama Bina Banua, Viva Farmel ketemu sama Ranus ya. Jadi 3 tim dari grup B masuk ke babak semifinal. 1 tim dari grup A ya, Brazilian. Sebenarnya sih nggak mau pengen bahas mengenai pertandingan ini. Apa ya, kali ini Lexi itu pengen tadi kan scrolling ya. Scrolling. Kebetulan muncul di berandanya Lexi Mewi itu mengenai si Serpong City. Serpong City kan mereka lagi ikutan Nasional Liga Sentra Indonesia ya. Kebetulan mereka masuk ke final kalau Lexi nggak salah. Lexi nggak tahu hari ini apakah di pertandingan finalnya berjalan hari ini, nggak tahu. Tapi poinnya ada postingan salah satu orang tua yang menarik ya. Karena dulu waktu Obama juga di Serpong City,
Ya Serpong City salah satu SSB yang benar-benar, mengandalkan parents lah bisa dibilang ya untuk apa, untuk aktivitas operasional dari, masing-masing kelompok usia gitu. Jadi kalau misalnya ada turnamen, kalau misalnya ada pemilihan liga gitu, itu diserahkan ke parents gitu ya. Kalau biayanya sanggup ngumpul-ngumpul uang ya, kita ikut gitu dulu. Terus, begitu juga dengan perekrutan pemain ya. Jadi kalau ada pemain-pemain yang cukup bagus, nah dia mau berkomitmen untuk main sama Serpong City, biasanya beberapa orang tuh patungan lah gitu ya untuk, ya misalnya kayak beliin seragamnya dan lain-lain lah ya. Jadi cukup kompak ya, jadi cukup kompak. Nah jadi yang dulu, Lexi rasakan waktu di Serpong City itu ya, orang tua tuh bener-bener jadi support sistemnya anak-anak gitu ya. Bahasa kata kuncinya ini support system gitu ya. Jadi anak-anak kita kan masih kecil-kecil ya teman-teman ya. Jadi mereka ini masih menuju remaja sekarang, udah remaja, mau menuju ke profesional nantinya, mereka tetap butuh support system dari orang tua ya. Eee, karena sebenarnya, kita sebagai orang tua peranannya memang kata kuncinya adalah mensupport mereka. Kembali lagi nanti mereka berhasil atau tidaknya, mereka bisa bersaing di level profesional gitu ya, itu tergantung dari mereka juga gitu. Tergantung dari motivasi mereka, tergantung dari pola latihan mereka di SSB-nya atau di rumahnya, di latihan mandirinya gitu ya. Karena masing-masing anak menuju ke remaja dan dewasa itu punya kekurangan dan punya kelebihannya masing-masing. Jadi kalau orang tuanya bisa assess gitu ya, bisa melakukan assessment kepada anaknya masing-masing kurangnya di mana, itu segera dilatih. Contohnya kayak Obama. Obama itu terus terang aja secara skill no problem dia, secara skill. Misi bermainnya juga Lexi visi bermainnya juga no problem ya. Agak agak sedikit masih PR itu di speed sama powernya ya. Kenapa? Karena memang di satu sisi dia secara physicality dibandingin dengan beberapa pemain-pemain di contoh di Farmel aja sekarang Obama kan di Farmel ya. Itu banyak yang kelahiran awal-awal tahun gitu. Sementara Obama itu kan kelahiran Oktober ya. Jadi beda usia tuh sekitar 8-7 bulan tuh mungkin secara physicality pasti dia masih di bawah beberapa orang. Tapi, improve sih Lexi lihat ya dari, bulan ke bulan. Eee kita harus pantau apa yang menjadi titik lemahnya dia, misalnya tinggi badan gitu ya. Tinggi badan kalau Lexi lihat sih, mungkin dia memang belum apa, belum berkembang maksimal aja gitu ya. Karena kalau kakinya sih udah tingginya mirip-mirip sama yang lain teman-teman, di lututnya gitu. Tapi di tulang punggungnya mungkin berkembang yang lain. Ada juga orang yang udah berkembang tinggi sekarang mati pertumbuhannya teman-teman. Jadi sekali lagi, don't worry ya bagi parents di sana kalau anaknya masih saat ini masih tidak setinggi teman-temannya yang lain, karena itu bisa tiba-tiba suddenly berubah nantinya. Yang penting kita sebagai orang tua support system, kita tahu apa yang harus kita berikan ke dia. Misalnya kayak proteinnya, kalsiumnya dia gitu ya, itu kita provide vitamin-vitaminnya gitu ya. Sama latihan di rumahnya untuk trigger dia punya, tinggi badan juga itu penting dilakukan ya. Tapi yang paling penting itu adalah gizi-gizinya itu teman-teman ya. Kalau sekarang mungkin nggak langsung terlihat tapi nantinya ya di usia 15, 16, 17 tahun mungkin baru kelihatan. Itu, assessment yang harus dilakukan oleh orang tua. Nah tapi ada satu yang menarik nih teman-teman, peranan orang tua yang Lexi mau bahas malam ini, adalah terkait dengan support orang tua pada saat pertandingan di lapangan. Nah ini Lexi nggak perlu menyebutkan siapa dan, di mana gitu ya. Tapi sering sekali, Lexi perhatikan tuh kita agak sedikit apa, nggak menganggap hal ini tuh bukan hal yang penting gitu loh, tapi kalau menurut Lexi ini penting banget. Teman-teman sadar kan kalau misalnya kita lagi pertandingan sepak bola, anak-anak ya di liga mana, di top skor, di IJL gitu ya. Kalau kita neriakin wasit itu kan nggak baik ya. Misalnya bilang wasit, gitu kan. Ya walaupun kadang-kadang bener wasitnya nggak beres gitu, tapi itu kan nggak etis juga gitu ya. Karena sekali lagi, loh ini kok bunyi. Sekali lagi, eee, wasit itu kan juga manusia katanya begitu gitu ya. Walaupun harusnya sih ya manusia sih manusia ya, tapi setiap penyelenggara pertandingan harusnya bisa menjadi, pihak yang melihat netralitas wasit atau kualitas wasit. Kalau jelek ya gantilah gitu ya, jangan dibiarkan. Itu kalau kita ngomongin wasit kan di lapangan. Terus ngomongin official juga, official dari panitia gitu kan nggak boleh kan hukumannya, nanti bisa didepak ya. Karena official tuh kayak raja gitu ya. Padahal mereka semua itu kan dibayar gitu ya. Kita tanding di situ tuh juga bayar gitu ya. Mereka juga harus menganggap bukan kita,
apa ya, kita parents ya, terus terang nih sebagai parents nih yang keluar duit untuk semuanya, wasit dibayar gajian, panitia dibayar gajian gitu kan, IO dibayar gajian, orang tua yang keluar duit nih buat anak-anak nih, minimal untuk bayar SSB-nya, nanti SSB-nya yang bayarin gitu kan. Nah gitu, jadi nggak boleh tuh marahin parents, marahin parents, marahin wasit, marahin panitia. Ya itu kan biasanya di sepak bola seperti itu. Terus teriak-teriakin supporter lawan juga nggak boleh. Teriak-teriakin pemain lawan juga nggak boleh lah ya. Kita sebagai orang tua jaga sikap lah. Tapi ada yang lupa. Dan ini menurut aku sih penting banget ya. Ada beberapa parents, ada beberapa orang tua yang menunjukkan supportnya dengan cara yang berbeda. Gitu. Cara berbedanya gimana? Teriak-teriak ke anaknya ke anak ke mana ya? Teriak-teriak nggak jelas ke timnya sendiri gitu. Jadi ada misalnya anggota timnya yang salah gitu diteriakin, "Woi mundur!" gitu kan. Atau, "Oh, harusnya jangan begitu, passing dong. Masa passingnya nggak bener? Passingnya yang bener dong." gitu. Terus kadang-kadang ada juga parents itu yang suaranya lebih kenceng daripada pelatihnya sendiri gitu ya. Jadi kita bilang kayak yang paling tahu gitu ya, apa yang harus dilakukan oleh anak-anak itu. Ya, coba lu aja yang main gitu kan, pusing kali lu juga. Nah, kadang-kadang tuh agak tabrakan gitu ya. Kadang-kadang pernah Lexi tanya, ya ada parents yang bilang, "Ayo dong nyerang ke depan." Padahal instruksi pelatihnya jangan terlalu maju ke depan. Ya, karena kita tahu mungkin lawannya tuh speednya kencang-kencang. Jadi jaga antisipasi, ada beberapa orang yang memang tidak dipaksa untuk maju ke depan. Tapi kan anak kan jadinya bingung ya. Karena secara naluri ya, seorang anak itu akan lebih nangkep suara dari orang tuanya gitu, ya. Jadi, eee jadi tabrakan tuh saat orang tua teriak-teriak apalagi menyangkut strategi. Nah ini makanya Lex ini agak sedikit mungkin kasih apalah ya, kasih pandangan lah kepada orang tua semuanya. Kalaupun kita mau teriakin anak sendiri aja deh gitu, ya. Teman-teman orang tua pasti yakin deh, malu deh kalau misalnya kita neriakin anak kita sendiri di depan orang banyak, bener nggak? Pasti malu gitu. Misalnya ya, "Obama, main yang bener dong, gini 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 gini." Ini Lexi nih, anak Lexi sendiri kan. Tapi kan Lexi juga mikir dong, dia malu dong diteriakin oleh orang tuanya di depan orang lain gitu. Ya pasti dia ngerasa malu dan bukan menjadi permainannya makin bagus teman-teman. Permainannya pasti drop ya. Siapapun kalau nggak disupport, kalau disalahkan pasti drop. Apalagi kalau kita teriak-teriakin anaknya orang lain. Nah, ini yang paling penting nih. Ini yang menurut Lex ini harus dibenahi ya di semua SSB lah, ya. Jangan sekali-kali Anda mengkritik, mengomentari atau memerintahkan anak orang lain untuk bertindak apapun di dalam lapangan. Please. Ya. Kalau memang mau teriakin anak sendiri aja. Walaupun Lexi nggak saranin. Ya, kalau mau menasehati anak, kalau mau memberitahu ke anak, "Ini kesalahan kamu nih, kamu harus perbaiki gini gini gini." Itu nanti setelah selesai pertandingan di rumah. Lexi juga sama Obama begitu. Saat pertandingan, yang Lexi lakukan selalu adalah mensupport Obama, mensupport semua teman-teman Obama, terutama saat mereka melakukan kesalahan. Jangan saat mereka melakukan kesalahan, lu malah tegur, lu malah marahin, men. Biarin coach, itu tugas dari coach ya. Kita percayakan itu ke coach ya. Karena bagaimanapun juga coach yang punya otoritas paling tinggi pada saat pertandingan. Nah, tugas orang tua harusnya menjadi support system. Semangati anak-anaknya, misalnya nih. Ada salah satu anak yang salah passing gitu. Nggak apa-apa, ayo coba lagi. Itu dampaknya pasti akan lebih bagus kepada anaknya. Ya, jadi namanya support itu adalah bagaimana caranya kita memberikan sesuatu, memberitahu sesuatu kepada seseorang atau anak kita, anak orang lain, sehingga membuat dia termotivasi, malah jadi lebih semangat, bukan malah down. Kalau down mah bukan support system namanya ya, gitu ya. Jadi sekali lagi lebih ke positif lah ya, feedbacknya kita, supportnya kita, teriakannya kita lebih yang sifatnya tuh positif gitu loh, membangun semangat, bukan ngatur-ngatur gitu, men.
Lu yang main lah kalau enggak lah. Posisinya sekarang anak lu main di pertandingan yang cukup ketat gitu ya. Lu harusnya udah bangga gitu. Kenapa? Karena dia berada di level yang luar biasa ini. Kita ini berada di mana sebagai pemain bola? Lexi juga dulu main bola. Lexi juga dulu pernah ikut suratin juga gitu ya. Cuma bedanya ya masih abal-abal lah dulu bolanya. Kalau sekarang anak-anak kita ini canggih-canggih men. Mereka ketemu lawan yang hebat-hebat ya. Kayak kemarin ketemu sama Asiana tuh anak Farmel. Gimana nggak bangga Lexinya ya. Ya jadi maksudnya support lah gitu ya. Support dalam arti kata eh, keluarkan teriakan yang nuansanya tuh positif gitu. Nah ini ya sekali lagi ya Lexi nggak bilang siapanya, Lexi nggak bilang di mananya gitu ya. Tapi Lexi lihat nih ada beberapa fenomena yang mulai mengganggu ya bagi Lexi ya. Kalau orang tua udah mulai apa namanya tuh terlalu intervensi saat anak bermain di lapangan gitu. Lexi juga pernah nonton video dulu nih di YouTube ya. Ada wasit yang manggil orang tua di luar negeri sana teman-teman. Karena orang tuanya teriak-teriak mulu kan. Dipanggil sama wasitnya, sini sini lo, sini lo, sini lo. Lo please dikasih edukasi di tempat teman-teman. Ya, please support anak-anak, jangan diteriak-teriakin, jangan dikasih instruksi yang ini, biarkan mereka bermain sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatihnya. Ya, kalau anaknya kurang bagus pasti pelatih juga akan tegur lah. Kita percaya itu ya. Nah, itu teman-teman mungkin untuk kali ini. Eh ini hal yang mungkin sepele, ya, tetapi akan sangat mempengaruhi mental anak-anak pada saat pertandingan. Berikanlah dukungan yang positif. Kalau anak-anak itu terbiasa mentalnya jatuh, down, karena kita teriak-teriakin, karena kita salah-salahin, kebayang ya nanti mereka ke depannya bisa-bisa nanti stres gitu di lapangan. Teman-teman nggak tahu sih bebannya mereka di lapangan seperti apa. Teman-teman, bapak-bapak ini, ibu-ibu ini mungkin nggak ngerti pressure-nya mereka, tekanan dakdikduknya mereka. Dan mereka saat ditanya, kamu oke-oke, semua pasti jawabnya oke-oke saja. Mereka nyimpen, mereka nggak mau kelihatan jelek gitu. Itu namanya anak-anak apalagi menuju remaja begini, aktualisasi diri, pengakuan orang lain itu penting banget. Jadi dia tuh akan berusaha kelihatan baik-baik saja, tapi sebenarnya dakdikduk juga men, ya gitu. Ya udahlah, ya jadi sekali lagi Lexi pengen sampaikan aja bentuk kita support ke anak-anak ini, ya. Secara mentality, tolong disupport dengan motivasi. Bukan disupport dengan teriakan-teriakan yang tidak berarti gitu ya, yang malah membuat dia down. Dan mudah-mudahan anak-anak kita ini juga punya mental yang kuat gitu ya, sehingga Lexi juga berharap sih sebenarnya teriakan-teriakan itu mereka nggak dengarkan ya, berharap ya. Eh, tapi takutnya ada anak yang memang dia apa namanya tuh agak risih mendengarkan teriakan-teriakan orang tua yang sebenarnya bukan orang tuanya dia gitu ya, tapi nyala-nyalain dia. Nah, itu tuh nggak enak tuh. Gitu ya. Jadi ayolah belajar bareng-bareng ya teman-teman ya, lalu kita support anak kita supaya mereka tetap semangat main bola dan percayakan semuanya kepada pelatih. Ya, kita ikuti perkembangannya, kita nikmati prosesnya gitu. Oke ya, sampai ketemu di konten-konten selanjutnya sih guys.